Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan dan umur ya, serta kesehatan untuk menjalankan ibadah saum sampai tahun ini. Tak lupa pula kita berdoa semoga Allah memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa selesai menjalankan ibadah selama 1 bulan tanpa ada halangan dan rintangan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para tabi'in hingga kepada umatnya sampai akhir zaman nanti. Ini tahun kedua kita menjalani Ramadan dalam masa pandemi ini ya. Walaupun sekarang situasinya sudah lebih kondusif ya, alhamdulillah, tapi tetap kita harus waspada dan menjaga diri. Lakukan senantiasa protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kita. Pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan ya. Kemudian buat para siswa JC2 yang minggu-minggu ini sudah mulai mendapatkan jadwal UTBK, Mister doakan semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan kelancaran dalam melaksanakan ujiannya, dan pada pengumumannya nanti mendapatkan berita gembira, yaitu diterima di universitas yang diinginkan. Amin. Kemudian buat para siswa JC1 dan S4, kita masih HBL ya, sampai akhir tahun ajaran ini. Semoga tetap semangat dan antusias ya, khususnya S4, karena nanti mungkin menjelang di akhir Ramadan kita akan ada prelim untuk IGCSE ya. Nah, di hari kedua ini Mister akan berbagi mengenai puasa. Pahala puasa adalah pahala yang tanpa bisa dihisab ya. Ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amalan anak cucu Adam dilipat gandakan kebaikan 10 kali semisalnya, sampai 700 kali. Allah berfirman, kecuali puasa, karena sesungguhnya ia diperuntukkan bagiku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya untuk mencari ridhoku. Bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan 2 kegembiraan, tatkala berbuka dan bertemu dengan Robnya, dan bau mulutnya di sisi Robnya lebih harum dari minyak kasturi. Kasturi itu adalah wangi-wangian dari surga ya. Apa makna hadis ataupun tadi firman Allah Subhanahu wa taala di atas ya, tadi yang disebutkan, yaitu yang pertama, keutamaan puasa begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di sini ada 4 faedah puasa yang begitu banyak. Kemudian sesungguhnya disempurnakan pahala puasa tanpa bisa dihisab itu karena saking banyaknya pahala. Allah seperti seakan-akan membuka pintu pahala buat kita. Kemudian sesungguhnya Allah akan melipat gandakan pahala puasa semaunya dibandingkan dengan amal-amal lainnya. Mungkin kayak kalau dalam permainan itu seperti jackpot gitu ya. Ini semuanya jackpot. Atau kalau di dunia marketplace ini lagi sale, Allah lagi sales, mengobral sebanyak-banyaknya pahala. Orang yang berpuasa akan bergembira tatkala bertemu Allah dengan pahala yang diberikan kepadanya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kegembiraan
ketika bertemu dengan Allah, karena kita tidak bisa membayangkan ya wujud Allah seperti apa, kegembiraan di akhirat nanti seperti apa. Tapi yang pasti bahwa kegembiraan segembira-gembiranya di dunia tidak akan bisa menggantikan kegembiraan nanti di surga nanti. Kemudian yang berikutnya, bau mulut orang yang berpuasa, ya karena kita bersikat gigi mungkin pada saat sahur, kemudian pada saat berpuasa memang ada perdebatan untuk bersikat gigi. Tapi bagi Allah, orang yang berpuasa artinya mungkin yang tidak bersikat gigi itu jauh lebih harum dari wangi yang paling wangi, gitu ya. Bahkan wangi yang ada di surga pun itu jauh lebih wangi dari buat orang yang berpuasa. Sehingga kesimpulannya adalah puasa adalah ada pahala kesabaran dan kemudian pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Auza'i mengatakan bahwa pahala mereka tidak bisa ditukar dengan apapun, tidak bisa ditimbang, melainkan diberikan secara borongan tanpa perhitungan. Ibnu Juraji mengatakan bahwa pahala mereka tidak diperhitungkan, melainkan ditambah terus-menerus. Ditutup dari ayat Al-Quran yang artinya sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Mungkin itu saja yang bisa Mister sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.